Salam anak-anak, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Semua sehat-sehat kan? Oke, hari ini kita akan ibadah sekolah Minggu. Kiranya ibadah kita ini diawali dengan sukacita walaupun kita di rumah, tapi kita tetap semangat memuji Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan dengan lagu berturut-turut. Yang pertama, di dalam dunia. Yang kedua, keputusanku mengikut Yesus. Semua berdiri ya, ikutin gerakannya guru-guru sekolah minggu. Mulai, semua berdiri. Shalom adik-adik, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Bapa atas kasih setiamu pada pagi ini. Anak-anak sekolah minggu boleh beribadah online pada pagi ini, serta kami dapat memuji dan memuliakan namamu. Ya Bapa, kiranya Engkau juga menyertai ibadah pada pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Bapa di surga, kiranya Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu serta anak-anak sekolah minggu sehingga sehat selalu dan bahagia dalam kehidupannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian dengan judul Tiada Seperti Engkau. Semua nyanyi ya anak-anak. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku
Selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa dulu. Adik-adik duduk yang manis. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami anak-anak sekolah Minggu Bukit Palma boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang akan hamba-Mu sampaikan kepada anak-anak sekolah Minggu Bukit Palma boleh didengar dan boleh dilakukannya dalam kehidupan anak-anak kami. Berkatilah ruangan yang dipakai oleh anak-anak kami, sehingga nama Tuhan saja yang terjadi di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur dari kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dan membaca, Ibu akan ajak adik-adik untuk menyiapkan sebuah kertas kosong dan alat tulis, boleh pensil, boleh spidol atau pulpen. Kita akan menjiplak tangan kita. Caranya adalah kita letakkan kertas di atas meja atau di tempat yang datar, kemudian tangan kiri kita taruh di atas kertas tersebut. Kemudian tangan yang sebelah kanan memegang pensil atau pulpen, kemudian kita akan mengikuti tangan kita. Nah, adik-adik, sudah semua? Kalau sudah, hasilnya akan seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini, tapi ini akan Ibu simpan dulu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita hari ini. Cerita hari ini adalah ada seorang gadis yang tinggal di pegunungan yang tinggi, yaitu di daerah Nepal di Asia Selatan. Gadis kecil ini bernama Krishna. Dia hidup dan berumur 7 tahun. Begitu menyenangkan hidupnya selama 7 tahun ia lewati, walaupun dia tidak begitu menyenangkan juga karena harus hidup bersama keluarganya yang berjumlah 14 orang anak dan orang tuanya hanyalah petani miskin. Dan ketika Krishna ini berumur 8 tahun, setelah 7 tahun ia lewati dengan penuh sukacita bersama keluarganya, walaupun dia harus banyak kekurangan tetapi dia sangat bahagia. Menginjak umur 8 tahun, Krishna ini sedang mencuci dan melihat ada bercak putih di kulitnya yang mulus. Kemudian Krishna ini menunjukkan kepada ibunya, "Ibu, di kulitku kok ada bercak kayak begini?" Ibunya memeriksa. Alangkah kagetnya ibunya, adik-adik. Ternyata Krishna ini kena kusta. Kehidupan keluarga ini yang sudah banyak kekurangan ditambah dengan sakitnya Krishna menambah tidak ada sukacita di dalamnya. Akhirnya Krishna harus diungsikan dari keluarganya dan ia harus hidup sendirian di gudang yang gelap. Hari berganti hari, Krishna semakin terpuruk, semakin tidak ada sukacita karena tidak bisa berkumpul bersama keluarganya. Karena setiap hari akan berkumpul dengan keluarganya, Krishna ini merasa takut kusta ini akan menularkan kepada keluarga yang lain, kepada saudaranya, kepada ibunya. Akhirnya Krishna hidup di gudang. Hingga akhirnya kulitnya Krishna mulai banyak korengnya, banyak luka-lukanya. Dan waktu pagi-pagi sebelum matahari kelihatan, bapaknya membangunkan Krishna. "Krishna, Krishna." Krishna menjawab,
"Iya Pak, ada apa?" Krishna membuka pintu dan kemudian keluar dari gudang ke tempat yang terbuka. Dilihatnya bapaknya berpakaian rapi dan menggendong sebuah tas anyaman, sepertinya mau pergi. Kata bapaknya, "Ayo ikut Krishna." Krishna pun dengan terseok-seok mengikuti bapaknya berjalan. Dia menuruni sungai, menuruni hutan, dan akhirnya agak siang Krishna memberanikan diri bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kita mau kemana ini?" Ayahnya hanya menjawab, "Kita akan ke Anandaban." Kalau di daerah Nepal, Anandaban itu berarti hutan perdamaian. Setelah berjalan jauh, melewati kebun, melewati sawah, melewati gunung, dan akhirnya tibalah sore harinya Krishna di tempat yang bernama Anandaban. Tetapi Krishna ini bingung. Bapaknya bilang Anandaban itu berarti hutan perdamaian, tetapi tidak ada pohon-pohon besar seperti di hutan. Yang ada hanya bangunan putih, dan Krishna bertambah cemas karena di situ banyak orang. Rasanya Krishna ingin sembunyi lagi, kembali ke gudangnya yang gelap tadi. Akhirnya Krishna ini, bapaknya memberitahu kepada Krishna, "Krishna, ini adalah rumah sakit. Kamu akan berobat di sini dan kamu akan sembuh nantinya." Di rumah sakit ini Krishna menemukan sesuatu yang berbeda. Karena di rumah sakit ini adalah orang-orangnya ramah, orang-orangnya peduli, orang-orangnya sangat care kepada Krishna. Bahkan Krishna sering diobati, ditemani. Bahkan Krishna ini harus diam di rumah sakit selama 6 bulan dan harus rajin minum obat setiap harinya. Nah, adik-adik, orang-orang yang di rumah sakit ini adalah orang Kristen, orang yang mengikut Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus pun pernah menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Krishna diam di rumah sakit yang bernama Anandaban tadi selama 6 bulan. Setelah 6 bulan berlalu, Krishna akhirnya sembuh. Dan ayahnya Krishna menjemput, dan akhirnya Krishna kembali ke desanya dan bertemu dengan keluarga. Alangkah bahagianya si Krishna tadi bisa berkumpul kembali bersama saudara-saudaranya, orang tuanya, bahkan masyarakat di desa. Karena apa, adik-adik? Dari rumah sakit Anandaban tadi Krishna sudah sembuh total, sudah bisa bergaul dengan warga masyarakat di pegunungan Nepal tadi. Di dalam Alkitab kita pun akan membaca di dalam Markus pasal 1. Ayo kita buka Alkitabnya adik-adik. Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan 42. Kita akan membacanya bersama-sama. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahhirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sampai sekarang masih bisa menyembuhkan penyakit kusta melalui tangan-tangan dokter dan perawat di rumah sakit,
baik di Ananaban maupun di seluruh dunia. Kusta itu bisa disembuhkan. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia adalah untuk memberkati kita semua. Firman Tuhan hari ini cukup sekian. Adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menolong kita melalui tangan dokter dan para perawat di rumah sakit. Dan tangan-tangan inilah yang akan menolong kita untuk bisa hidup dengan damai. Baik, cerita hari ini cukup sekian. Ibu akan membagikan ayat hafalan untuk pra remaja. Markus pasal 1 ayat 40. Kemudian untuk anak tanggung, Markus pasal 1 ayat 41. Kemudian kelas kecil, Markus pasal 1 ayat 42. Sedangkan untuk playgroup bisa dibantu untuk orang tuanya menjiplak gambar seperti ini. Karena dengan tangan inilah para dokter, perawat di rumah sakit bisa menolong kita supaya kita bisa sembuh dari penyakit apapun. Ibu tutup renungan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau akan memberkati dan menyertai para dokter, para perawat, dimanapun mereka berada. Sehingga para perawat dan dokter ini bisa membantu orang-orang yang sakit dan menemukan kesembuhan. Sehingga melalui perawat dan dokter ini ya Bapa, kami semua boleh hidup bersukacita. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak kami, walaupun masih di rumah. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati dan menyertai. Tuhan juga akan berikan masa depan yang baik bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.